Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang. Terima kasih sudah hadir dalam acara diseminasi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dan melaksanakan diseminasi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah mengajarkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat yang begitu hebat. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi untuk modul 1.4 saya. Namun di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui ataupun apa. Namun di sini saya hanya ingin kita sharing bersama saja atas pengalaman yang saya dapatkan ketika mengikuti PGP ini. Tentunya dengan tema budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada para guru hebat di SDN Wirabekti 2 tentunya. Mari kita belajar dan berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, yaitu di SDN Wirabekti 2. Siap Bapak Ibu? Oke, kita jalankan ya. Namun sebelum kita memulai diseminasi ini, lebih baiknya kita melaksanakan ice breaking ya, biar lebih semangat karena kelihatannya sudah pada mengantuk ya. Sini saya sudah menyiapkan lagu. Sini lagunya berjudul Kami Guru Hebat dengan lirik lagu Beca-Beca ya. Apakah perlu saya contohkan atau langsung saja ya Bu ya? Contohkan dulu. Oke, lagunya seperti ini ya. Pakai gerakan ya Bu ya, biar lebih kompak ya. Oke, lagunya seperti ini. Kamilah guru hebat, takkan mengenal penat, meski terasa berat, tapi tetap semangat, mendidik dan mengajar untuk raih masa depan, terus belajar menuju kesuksesan. Seperti itu ya. Terus ketika saya mengatakan SDN Wirabekti 2, Bapak dan Ibu menjawab kami guru hebat. Seperti itu gitu. Oke, bisa kita mulai. Boleh berdiri Bapak Ibu biar lebih semangat ya. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kamilah guru hebat, takkan mengenal penat, meski terasa berat, tapi tetap semangat, mendidik dan mengajar untuk raih masa depan, terus belajar menuju kesuksesan. Oke, SDN Wirabekti 2. Kami guru hebat. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Saya jadi lebih bersemangat juga ini karena semangatnya Bapak Ibu. Nah, untuk kali ini yang saya bahas adalah budaya positif. Sebelum kita membahas tentang budaya positif, kita perlu mengetahui pentingnya budaya positif itu sendiri. Budaya positif itu kalau kita lihat di abad ke-21 ini, kita lihat kita sebagai seorang pendidik sedang menghadapi sebuah krisis moral anak bangsa. Di sini bisa terjadi karena melihat generasi saat ini dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, membuat kita harus lebih memperhatikan bagaimana moral-moral anak bangsa. Ya, karena apa? Karena di sini anak bangsa itu banyak sekali yang masih belum bisa menyaring tentang budaya yang datang ke dirinya sendiri, sehingga kadang seseorang anak itu tidak bisa membedakan budaya itu sudah baik ataupun buruk untuk dirinya. Jadi itulah yang akan mempengaruhi pembentukan karakter mereka. Jadi itu yang kita sebagai pendidik harus lebih memperhatikan itu. Nah, oleh karena itu untuk dapat mewujudkan atau membentuk karakter yang lebih baik, yang lebih positif
positif, kita mengajarkan kepada anak-anak tentang penyaringan dampak negatif budaya dari luar. Jadi kita sebagai seorang pendidik seharusnya lebih mampu mengajarkan kepada anak-anak apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang baik kita saring, apa yang buruk kita buang, seperti itu. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu kita dapat artikan atau kita simpulkan sebagai suatu kebiasaan atau kegiatan yang berhubungan dengan budaya positif itu dapat kita artikan sebagai suatu kebiasaan yang nilainya positif dan mengandung sejumlah kegiatan yang mana dalam kegiatan itu bisa menumbuhkan karakter peserta didik. Bagaimana peserta didik itu nantinya akan merasa aman dan nyaman ketika berada di sekolah, seperti itu. Ada konsep utama dalam budaya positif yang akan saya bahas di sini, yaitu meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Untuk yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan maupun restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita akan bahas ini satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Untuk sebelum kita membahas tentang apa itu disiplin positif, kita perlu mengetahui perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Jadi di sini guru hanya memfasilitasi murid memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena kan di sini setiap siswa memiliki karakteristik maupun kemampuan yang berbeda. Jadi kita perlu memperhatikan itu sehingga siswa nanti akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan perubahan paradigma belajar, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice theory, disampaikan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak ada hak untuk memaksa mereka untuk berbuat yang mereka tidak inginkan, seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau pembujukan adalah suatu bentuk-bentuk kontrol juga. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu peristiwa perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Selanjutnya, Dr. William Glasser juga mengatakan bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal itu pun salah ya. Karena ketika kita membuat seorang anak merasa bersalah, itu maka mereka akan merasa dirinya itu buruk, seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan kepada anak bahwa jika dia tidak mau belajar, maka ibu akan kecewa dan ibu akan menyesal menyekolahkan kamu, misalnya seperti itu. Nah, ketika ibu guru mengatakan hal seperti itu, maka anak akan merasa bahwa dirinya itu gagal, seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak di sini orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi merasa bahwa orang dewasa itu yang tepat, padahal itu yang salah dan harus kita perbaiki. Bagaimana seseorang bisa berubah menjadi dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Itu disampaikan oleh Stephen R. Covey yang mengatakan bahwa jika kita ingin membuat suatu kemajuan dengan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun,
bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kita harus mengubah acuan kita, ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, untuk perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol, bisa disimpulkan seperti ini. Ketika kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, maka dalam teori kontrol dijelaskan bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat semua hal itu sama, namun setiap orang itu sebenarnya memiliki gambaran yang berbeda. Terkadang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, namun kita pun seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena kita tahu bahwa pandangan mereka pasti berbeda dengan pandangan kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun dalam teori kontrol dijelaskan bahwa semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Untuk stimulus respon, orang lain bisa merasa mengontrol diri kita, namun dalam teori kontrol hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon, namun untuk teori kontrolnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, namun pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus, atau dalam hal ini konsensus adalah keputusan bersama, itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, ketika kita model berpikirnya menang kalah, namun dalam teori kontrol kita harus berpikir menang-menang. Selanjutnya kita membahas tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kebanyakan orang-orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada suatu peraturan. Namun kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan adanya hukuman. Padahal itu pun sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Karena ketika kita memberi hukuman, seorang anak akan menjadi seorang penendang nanti. Nah, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin positif dalam budaya kita, maka kata disiplin itu bisa dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk bisa mendapatkan suatu kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, karena ada banyak orang yang merasa kalau disiplin kan harus patuh dan taat, jadi merasa tidak nyaman karena merasa dirinya itu dikontrol. Namun berbeda jika kata disiplin itu sendiri digabungkan dengan positif di sini, karena artinya sudah berbeda. Disiplin positif itu jika digabungkan akan menjadi arti sebagai salah satu penerapan disiplin dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk dapat melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan maupun imbalan dan hukuman. Selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Untuk nilai-nilai kebajikan ini itu bisa diartikan sebagai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari diri sendiri itu akan terbangun. Di sini untuk nilai kebajikan universal yang kita sepakati di Indonesia, yaitu kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, di mana terdiri dari 6 dimensi. Kira-kira dimensi apa saja itu Bapak Ibu? Beriman, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong, lalu kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi dimensi ini, ke-6 dimensi ini harus kita seimbangkan semua agar kita bisa mencapai dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan.
maupun restitusi. Namun sebelum kita membahas ini, motivasi yang kita ketahui yaitu ada dua ya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kira-kira dari Bapak Ibu apakah dan sudah memahami apa itu motivasi intrinsik? Ada yang mau berpendapat? Mungkin? Oke, Bu Eka bisa dulu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Motivasi intrinsik itu berdasarkan dari diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Eka. Ya, saya setuju dengan pendapat Bu Eka bahwa motivasi intrinsik itu motivasi yang tertanam pada diri kita sendiri, dan diri kita sendirilah yang membangkitkannya dan membangunnya. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, untuk motivasi ekstrinsik ini kira-kira apa ya Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa berpendapat selain Bu Eka? Bu Ida, monggo. Menurut saya, yang namanya motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang tidak berasal dari diri kita sendiri. Artinya motivasi atau dorongan ini berasal dari pihak luar, entah itu dari gurunya, dari orang tuanya, dari lingkungan sekitarnya. Begitu Bu Desi. Terima kasih Bu Ida. Ya, memang saya setuju dengan pendapat Bu Ida bahwa motivasi ekstrinsik itu sendiri merupakan motivasi yang timbul dari luar atau dari tidak dari dalam diri tapi dari pihak lain yang dari luar, boleh dari guru maupun orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Nah, 3 motivasi menurut Gianni Gosen, 3 motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Di sini motivasi murid dalam melaksanakan disiplin itu disiplin diri karena mereka takut karena adanya hukuman, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sini Bapak Ibu, kira-kira ini motivasi yang terdapat dalam motivasi perilaku manusia ini kira-kira yang mana antara dua tadi? Ekstrinsik ataukah motivasi intrinsik? Ekstrinsik, ya benar sekali ekstrinsik. Karena kenapa? Karena ini berasal dari luar. Dia takut kan, dia disiplin karena takut dihukum. Berarti ini motivasi ekstrinsik ya. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini motivasi murid dalam melaksanakan disiplin diri karena mereka ingin mendapatkan imbalan, misalnya pujian. Kalau dalam hal ini termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Ekstrinsik, ya sama ya dengan yang pertama tadi, bahwa ketika kita bermaksud untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan, itu berarti motivasinya ekstrinsik atau dari luar. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini motivasi murid dalam melaksanakan disiplin diri karena mereka ingin melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Kalau dalam hal ini motivasi yang digunakan motivasi apa Bapak Ibu? Oh, betul ya, motivasi intrinsik karena berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman maupun penghargaan di sini dikatakan sebagai identitas gagal. Kenapa seperti itu? Alfikon pun mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang dapat menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Mungkin di awal ketika seorang anak diberikan hukuman, mereka akan merasa bahwa mereka akan takut untuk dihukum. Jadi mereka kedepannya akan takut dan menjadi seorang pendendam. Hal itu akan memacu pada identitas gagal. Sama halnya dengan penghargaan. Ketika seorang anak kita beri penghargaan, memang awal memang semangat. Namun lama kelamaan akan cenderung mengharapkan penghargaan itu. Jadi ketika diminta untuk mengerjakan sesuatu, saya tidak dapat itu, seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya tidak baik karena menuju identitas gagal. Nah, kenapa dijadikan ke identitas gagal? Karena dalam hukuman itu membuat murid takut. Murid akan takut karena adanya
sebuah hukuman. Selanjutnya itu menyakitkan, karena ketika anak dihukum, anak akan merasa bahwa wah kemarin aku salah, aku habis dihukum bu guru, rasanya tidak enak, seperti itu. Anak tidak akan merasa nyaman. Terus murid menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya karena mereka takut untuk dihukum. Selanjutnya murid menjadi rendah diri. Penghargaan pun dijadikan sebagai identitas gagal. Karena apa? Karena merusak hubungan. Merusak hubungan di sini membuat anak antara anak yang satu dengan anak yang lain menjadi iri, maka akan merusak hubungan. Selanjutnya tidak efektif, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Jadi anak dikatakan mematikan kreativitas karena di sini ketika anak diberi penghargaan, maka anak akan berusaha baik. Tapi kalau tidak ada penghargaan, anak-anak akan mengerjakan sesuatu dengan apa adanya. Selanjutnya anak tidak akan bisa menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya konsekuensi dan restitusi. Di sini berbanding terbalik ya dengan hukuman maupun penghargaan tadi. Ini sebaliknya. Kalau konsekuensi dan restitusi ini bisa dikatakan untuk bisa memacu pada identitas sukses. Karena apa? Karena disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana, jadi sudah direncanakan dan disepakati bersama. Lalu sedangkan restitusi itu apa? Restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Konsekuensi dan restitusi dikatakan sebagai identitas sukses. Karena apa? Karena dalam konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid. Jadi sudah ada kesepakatan bersama antara guru dan murid tersebut. Lalu adanya penguatan positif, mendorong kepatuhan dan memerlukan monitoring berkelanjutan. Karena kenapa kok harus memerlukan monitoring? Agar kita tahu bagaimana perkembangan positif yang terdapat pada diri anak. Selanjutnya untuk restitusi, di sini anak diajarkan bagaimana cara bertanggung jawab dan mendorong disiplin positif, fokus pada pemecahan masalah dan anak diajarkan untuk dapat memegang kontrol diri dan mengontrol emosi seperti itu. Ciri-ciri restitusi dapat mendapatkan ciri-ciri, mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu memperbaiki hubungan. Yang kedua, terfokus pada belajar dari kesalahan bukan untuk menebus sebuah kesalahan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, terfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang difokuskan adalah bagaimana cara pendidik itu bisa membentuk karakter siswa, bukan kita memberikan tindakan yang buruk terhadap siswa seperti itu. Selanjutnya memberi penguatan terhadap sebuah solusi. Anak diajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dapat diartikan sebagai salah satu bentuk disiplin positif yang dapat diterapkan di sekolah dengan tujuan untuk membentuk budaya positif. Keyakinan kelas diharapkan berorientasi pada penguatan profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas ini bisa dibentuk dengan diawali kalau di lingkungan kita kan di lingkungan sekolah, jadi kita awali di kelas kita masing-masing seperti itu. Kita mulai dengan membentuk sebuah kesepakatan kelas, dan kemudian setelah kesepakatan itu membudaya maka akan diyakini oleh anak-anak dan pada akhirnya akan membentuk suatu keyakinan kelas karena mereka sudah meyakini hal-hal apa yang harus dilakukan, aturan apa yang harus dilakukan di dalam kelas tersebut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa dikatakan keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan merasa tergerak dan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada kita hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna.
Keyakinan kelas itu dapat dibentuk dengan beberapa cara, dengan memperhatikan untuk yang pertama lebih abstrak dari namanya peraturan. Jadi kata-katanya lebih abstrak ya. Ketika kemarin, kalau kelas saya kemarin ada kata-kata misalnya tidak boleh mengotori kelas seperti itu. Jadi kita buat lebih abstrak lagi ya. Kita buat lebih abstrak dan bisa kita ganti kata-katanya menjadi menjaga kebersihan kelas seperti itu. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, yang pasti itu positif ya. Bukan kita membuat sebuah keyakinan tapi negatif. Itu jelas salah ya Bapak Ibu. Jelas salah karena itu kan diikuti oleh kita sebagai warga sekolah. Selanjutnya kalimat tidak terlalu banyak namun bermakna. Jadi kalimat yang digunakan dalam pembentukan keyakinan kelas itu sendiri tidak boleh terlalu banyak agar mudah diingat juga untuk anak-anak. Selanjutnya warga kelas ikut berkontribusi. Jadi semua warga kelas ikut berkontribusi, yaitu ikut saling mengemukakan pendapatnya. Disesuaikan dengan kondisi kelas ataupun sekolah. Adapun kegiatan membentuk keyakinan kelas yang terdapat di kelas 2, di sini saya mulai dari saya menjelaskan apa itu keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu apa, terus bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu, seperti itu. Selanjutnya di sini anak-anak menuliskan keyakinan kelas yang ingin mereka ini sebenarnya kan kesepakatan dulu ya. Mereka membuat kira-kira peraturan keyakinan apa yang perlu mereka yakini seperti itu. Selanjutnya saya tempelkan di papan tulis dan saya dibacakan untuk bersama. Nah, di sini keyakinan kelas 2 sudah terbentuk dan terdapat 5 keyakinan kelas yang untuk kelas 2. Itu yang pertama, saling menghormati dan peduli. Ini disimpulkan dari pendapatnya anak-anak kemarin kelas 2. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak boleh berkata kotor, kita harus berkata baik, kita harus berkata sopan, seperti itu. Itu juga kan bagaimana cara kita menghormati mereka. Terus ketika ada anak yang sakit, ketika ada anak yang jatuh, seperti itu bagaimana teman bisa membantu, itu kita simpulkan dengan saling menghormati dan peduli. Yang kedua, berbaris dengan rapi sebelum masuk kelas. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, izin ketika keluar kelas. Dan yang kelima, berkata sopan kepada sesama. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kalau dilihat di sini kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Sebagai manusia kita pasti membutuhkan ini ya. Kita selalu membutuhkan bagaimana cara kita bertahan hidup. Bisa dengan cara apa kita kira-kira Bapak Ibu? Kita bisa bertahan hidup. Iya, pasti makan dan minum itu ya. Kalau kita tidak makan dan minum ya pasti akan ada kejadian apa yang tidak kita inginkan jelasnya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang itu pasti kita butuhkan. Pasti tidak ada satupun orang yang tidak ingin dicintai dan tidak ingin disayangi. Selanjutnya, yang ketiga apa Bapak Ibu? Iya, kebebasan. Kita juga perlu suatu kebebasan. Tidak berjalan karena ada paksaan, namun kita butuh sebuah kebebasan. Yang keempat yaitu kesenangan. Kita juga butuh kesenangan. Jadi untuk para Bapak Ibu mungkin kan terkadang terlalu banyak tugas, jadi tidak ada senang-senangnya gitu. Itu yang dibutuhkan mereka sebenarnya. Saya sendiri terutama. Kita butuh healing ya Bapak Ibu ya. Pasti itu. Iya, bisa kita jalankan ya Bu ya. Iya. Yang kelima yaitu kekuasaan. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami melalui ujian Emerson 1998.
Posisi kontrol terdiri dari 5. Yang pertama yaitu posisi penghukum, yang kedua yaitu pemberi rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat yaitu pemantau, dan yang terakhir yaitu manajer. Kita bahas satu persatu bagaimana tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, di mana tindakan yang dilakukan adalah dengan menggunakan hukuman fisik ataupun verbal dengan ucapan di sini. Nada pun yang digunakan dengan suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk seperti menghardik. Dan di sini ketika posisi ini kita gunakan, maka hasilnya kemungkinan murid akan marah, akan berbalik marah dan malah memendam ataupun bisa bersifat lebih agresif. Contohnya, di sini ada contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Seperti itu, seperti kata mengancam gitu Bapak Ibu. Karena di sini ada kata awas, jadi mengancam, sifatnya seperti mengancam. Itu kira-kira harus kita jalani atau hindari ya Bapak Ibu? Hindari, jelas. Selanjutnya yang kedua yaitu memberi rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, nada suaranya membelas, halus, sedih. Bahasa tubuh yang digunakan biasanya merapat pada anak dan menganggap seorang anak itu adalah teman mereka. Terus hasilnya apa kira-kira ketika kita menggunakan posisi kontrol itu sendiri? Hasilnya mungkin murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Untuk contohnya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, seperti itu. Selanjutnya, posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ataupun ajakan. Nada suara pun ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh pun yang digunakan biasanya juga merapat pada murid, dan mata dan senyum, jenaka matanya dan senyumnya terasa jenaka, jadi seperti teman, seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini juga termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut dan mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya untuk contoh posisi sebagai teman yaitu contohnya seperti ini. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini, seperti itu. Posisi kontrol yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Di sini posisi pemantau didasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kita berpaku pada suatu peraturan. Nada yang digunakan suaranya datar, namun bahasa tubuhnya formal. Untuk hasil yang dihasilkan yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan yang ada di sekolah. Contohnya, sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Posisi kontrol yang selanjutnya yaitu manajer. Di sini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya pun tidak kaku. Di sini posisinya guru itu mendekat ke murid. Hasil yang kita peroleh yaitu murid akan belajar bagaimana cara murid itu bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Contoh kata-kata yang digunakan biasanya, apa yang kita yakini? Nah, ketika seorang guru menanyakan kepada anak tentang apa yang kita yakini, maka itu akan dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah dibentuk di kelas tersebut. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini kita memahami dulu apa itu restitusi. Restitusi itu sendiri merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka akan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini dinyatakan oleh Gonsen tahun 2004.
restitusi. Restitusi itu kita pahami dengan melalui segitiga restitusi. Cara melakukan segitiga restitusi ini kita awali dengan yang pertama di bagian bawah ini, yaitu menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan ketika kita berada di posisi ini, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi seseorang yang sukses. Contoh kata atau pernyataan yang diucapkan biasanya seperti ini: saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak ataupun ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu contoh dari pernyataan menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu langkah restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini posisinya ya. Apa itu validasi tindakan yang salah? Di sini itu setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kita memvalidasi tindakan siswa yang salah itu sendiri. Biasanya pernyataan yang digunakan untuk mengatakan ketika kita berada di posisi ini, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Langkah segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan tentang sebuah keyakinan. Untuk menanyakan sebuah keyakinan ini, ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2 yang tadi, maka seorang anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan mereka dengan lambat laun mereka pun akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Untuk pernyataan yang biasa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan yaitu apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibentuk dalam kelas tersebut. Nah, di sini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi dengan kasus murid tidak melaksanakan piket kelas. Pada hari Senin didapati seorang murid bernama Laila tidak melaksanakan piket kelas sesuai jadwal yang tertera. Di jadwal piket kelas hal ini dikarenakan dia datang terlambat. Adapun contoh ketika saya melakukan penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Sini adalah posisi ketika saya menstabilkan identitas pada Naila.
Nah, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya gunakan di sekolah, di kelas saya, terutama di kelas 2. Namun mohon maaf untuk suara yang tadi agak kurang jelas di Bapak Ibu. Nah, di sini saya mempunyai contoh kasus. Nah, dari kasus yang saya tunjukkan ini, kita saling berdiskusi tentang nanti beberapa soal ya Bu, nanti akan ada beberapa hal yang harus kita diskusikan tentang kasus ini. Sebelumnya saya bacakan dulu untuk kasusnya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto pun menjawab, saya perlu kancing, saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk bisa menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lihat kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti pun meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino pun berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Berikut adalah contoh kasus yang harus kita pahami, yang harus kita teliti. Kira-kira apa yang harus kita selesaikan di sini. Nah, inilah yang kita diskusikan. Di sini ada 5 hal yang harus kita diskusikan. Kita fokus ke yang pertama dulu, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Ibu Suti. Kira-kira kalau kita pahami dari contoh kasus tersebut, yang jelas Ibu Suti sudah menerapkan 5 salah satu di antara 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Kira-kira kalau kita lihat kasusnya, ini Ibu Suti menggunakan posisi kontrol apa nih Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Monggo. Bu Eka, silakan. Terima kasih Bu Desi. Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh kalau menurut saya itu posisi manajer, karena
Suki ini mempersilahkan muridnya untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan bertanya tadi bagaimana cara untuk memperbaiki masalahnya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Posisi kontrol yang telah dipraktekkan Ibu Suti, kalau kita pahami bersama apa nih Bapak Ibu tadi, manajer ya. Kenapa kita katakan sebagai posisi manajer yang digunakan oleh Ibu Suti? Kenapa Bapak Ibu tadi? Karena di dalam posisi tersebut Ibu Suti sudah mempersilahkan murid, gitu tadi, mempersilahkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun di sini Bu Suti tidak hanya tinggal diam menyelesaikan masalahnya itu sendiri, namun mencari cara lain yang kira-kira tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Salah satunya yaitu menjahit baju itu tadi. Ya, terima kasih Mbak Eka untuk pendapatnya. Selanjutnya kita diskusikan untuk yang kedua. Kira-kira kalimat mana yang menunjukkan Bu Suti melakukan restitusi terhadap Dino? Hal ini kalau kita kaitkan dengan langkah menstabilkan identitas, itu kira-kira yang bagian mana ya? Coba kita lihat di slide yang ini. Nah, kira-kira dari kasus di sini, kira-kira mana kalimat yang menunjukkan bahwa Ibu Suti sudah melakukan restitusi terhadap Dino terkait langkah menstabilkan identitas. Mungkin ada yang berpendapat terkait soal atau yang kita diskusikan ini. Mungkin Bu Elita mungkin? Monggo Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya dari kasus ini yang merupakan yang menunjukkan Ibu Suti menstabilkan identitas itu adalah dengan kalimat ini, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Kemudian Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Di situ menunjukkan bahwa Bu Suti sedang menstabilkan identitas murid tersebut. Bu Suti tidak langsung menjas anak itu melakukan kesalahan, tapi Bu Tuti terlebih dahulu menanyakan dan memberikan penguatan kepada anak tersebut. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Elita untuk pendapatnya. Di sini Bu Elita tadi mengatakan bahwa Ibu Suti melaksanakan menstabilkan identitas yang ditunjukkan dengan kalimat seperti ini, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Nah, dari situ Ibu Suti pun melanjutkan bahwa menyatakan bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri itu adalah hal yang penting. Itu kalau menurut Bu Elita tadi sudah termasuk kalimat yang menyatakan bahwa restitusi yang dilakukan Ibu Suti terkait menstabilkan identitas. Untuk Bapak Ibu yang lain kira-kira setuju dengan pendapatnya Bu Elita? Ya, kita setuju Bu Elita dengan pendapat Bu Elita tadi memang benar karena itu yang sudah ditunjukkan Ibu Suti untuk menstabilkan identitas. Sekarang kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, kalimat mana yang menunjukkan Bu Suti melakukan restitusi terhadap Dino, namun dalam hal ini terkait langkah validasi tindakan yang salah? Kira-kira kalimat mana yang menunjukkan bahwa Ibu Suti sudah melakukan validasi tindakan yang salah? Kira-kira mungkin ada Bapak dan Ibu, pendapatnya Bapak dan Ibu yang lain mungkin untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Kalimat mana yang menunjukkan Bu Suti melakukan restitusi namun dalam hal validasi tindakan yang salah? Mungkin Bu Ula, silakan Bu Ula. Silakan.
kalimat yang menunjukkan saat validasi validasi pendaftaran adalah pada kalimat Ibu Suti Malika bertanya tentang pembinaan sekali disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto, dan kemudian Dino pun mengangguk. Oke, terima kasih Bunda untuk pendapatnya. Mungkin ada pendapat yang lain dari Bapak Ibu? Mungkin Bu Cici mungkin, atau Bu Aris, Pak Aris? Mungkin ada pendapat yang lain? Pak Aris ya, Pak Aris ngantuk Bu kelihatannya Bu. Mungkin mic-nya bukan bisa diberikan ke Pak Aris. Kira-kira? Ya, terima kasih waktunya Bu. Saya akan menjawab dari pertanyaan contoh kasus dari Bu Desi. Dari contoh kasus ini untuk elektabilitasnya yaitu kata namun meminta Dino memberikan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Terima kasih atas pendapatnya Pak Aris dan Bu Ula. Ya mungkin untuk Bapak dan Ibu yang lain kira-kira setuju dengan pendapatnya siapa ya, antara Bu Ula dengan Pak Aris tadi? Dua-duanya ya, karena pendapat itu pendapat Bu Ula dan Pak Aris sudah bagus sekali bahwa kalimat yang menunjukkan bahwa Bu Suti sudah melaksanakan validasi tindakan yang salah bisa ditunjukkan ketika Bu Suti meminta Dino memikirkan cara yang lain yang mungkin lebih efektif, karena di sini Dino kan berada di ruang kepala sekolah. Selain itu pun menurut pendapat Bu Ula tadi, Bu Suti menanyakan pada Dino apakah bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang terakhir, bukan. Kalimat mana yang menunjukkan Bu Suti melakukan restitusi terhadap Dino terkait langkah menanyakan keyakinan? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau di sini Bu Suti menanyakan keyakinan, kira-kira kalau dalam contoh kasus ini yang mana kira-kira? Kalimat mana yang menunjukkan? Kira-kira? Bu Elita, monggo. Terima kasih atas kesempatannya Bu Desi. Kalau menurut saya langkah restitusi yang dilakukan oleh Bu Suti dalam tahap menanyakan keyakinan itu adalah dalam pernyataan Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Jadi di situ Bu Suti mengkaitkan keyakinan sekolah yang telah disepakati terhadap solusi yang akan digunakan atau solusi yang akan digunakan oleh Dino untuk memperbaiki kesalahannya terhadap Anto. Terima kasih Bu Desi. Ya, terima kasih Bu Elita atas jawabannya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi, bagaimana Bu Suti melakukan restitusi terhadap Dino terkait langkah menanyakan keyakinan, ditunjukkan pada kalimat ini ya. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Nah, di situ kan Ibu Suti menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Di situ sudah termasuk pada kegiatan restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Benar sekali untuk pendapatnya Bu Elita. Untuk yang terakhir Bapak Ibu, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, kira-kira keyakinan apa yang digunakan atau yang terdapat pada kasus tersebut? Mungkin bisa bertanggapan, minta pendapatnya Bapak Ibu. Ya, Bu Cici. Terima kasih Bu Desi atas waktunya.
nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa nilai kebajikan yang mendominasi adalah mandiri dan kreatif. Terima kasih. Terima kasih Bu Cici untuk pendapatnya. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira setuju dengan jawabannya Bu Cici? Setuju sekali ya, karena memang kalau kita lihat dari kasus tersebut, nanti hasil akhirnya kan Dino diminta untuk belajar menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Selanjutnya Dino diminta untuk belajar menjahit. Di sini menjahit kan masuk dalam dimensi kreatif seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita sudah melaksanakan diskusi ini dengan baik. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah mungkin bisa berpendapat tentang budaya positif yang sudah saya jelaskan di sini. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan budaya diseminasi bisa berjalan lancar. Saya sangat senang mengikutinya, walaupun teman-teman semua dalam keadaan ngantuk-ngantuk sedikit ya, tapi alhamdulillah tetap aktif walaupun ngantuk ya. Mohon mengenai budaya positif, terutama mengenai kedisiplinan kita sebagai guru untuk bisa menerapkan ke siswa-siswinya. Kita bisa sebagai 5 posisi kontrol, terutama yaitu sebagai teman dan sebagai manajer. Karena apa? Karena sekarang merupakan hukuman itu adalah merupakan suatu tindakan yang dihindari kalau bisa, sehingga sebagai guru kita harus bisa mengajak anak didiknya itu seperti teman sendiri, sehingga anak didik tidak merasa takut dan tidak merasa terbebani dengan adanya aturan-aturan disiplin yang telah disepakati bersama-sama yang menjadi suatu keyakinan kelas. Sehingga saya minta kepada teman-teman sebagai guru di SDN Wirobiting 2 ini, monggo setelah adanya disiminasi dari Ibu Desi ini, insya Allah sedikit banyak akan paham tentang masalah keyakinan kelas mengenai disiplin di samping dengan keyakinan-keyakinan di samping dengan budaya positif yang kemarin-kemarin ya, sehingga sedikit monggo kita terapkan baik kepada diri kita sebagai guru maupun anak didik kita yang ada di sekolah ini, sehingga nanti kalau kedisiplinan ini bisa merupakan suatu keyakinan pada diri anak, insya Allah kita hanya mengingatkan saja, nanti anak-anak akan merubah dengan hati mereka, tidak merasa terpaksa, tapi dengan diri mereka ataupun dengan keyakinan yang berasal dari dalam. Insya Allah akan mudah kita untuk mendisiplinkan anak-anak. Saya sangat setuju. Terus Bu Desi mohon untuk dari hasil kesepakatan menjadi keyakinan kelas, karena tadi sudah dibuat menjadi yang bagus, boleh di banner sehingga nanti ditempelkan di kelas, sehingga tidak mudah rusak dan bisa terus berlanjut sampai maksudnya sampai akhir tahun lah, jadi akhir pembelajaran, sehingga nanti anak-anak itu bisa terus menerapkan setiap hari, kan melihat dari hasil kesepakatannya bersama menjadi suatu keyakinan, dan dari keyakinan menjadi suatu kebiasaan sehari-hari mengenai disiplin di dalam kelas 2. Itu aja pendapat saya cukupkan sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Hajia sebagai kepala sekolah atas pendapatnya. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa sebuah budaya positif itu bisa kita wujudkan di lingkungan sekolah kita melalui kesepakatan kelas yang kemudian akan kita yakini sampai lama-kelamaan akan membudaya dan menjadi sebuah keyakinan kelas. Namun untuk mewujudkan suatu budaya positif itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Pasti butuh proses untuk bisa mewujudkan suatu budaya positif, karena pada intinya butuh sebuah proses untuk menuju sukses. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masula, rekan sejawat dari Ibu Desi Agita Binus yang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Menurut saya, budaya positif yang dipaparkan oleh Bu Desi merupakan ilmu baru bagi saya. Dengan adanya desain misi tersebut, menginspirasi saya untuk juga dapat berkolaborasi dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bu Desi sudah menerapkan budaya positif dimulai dari kelas yang diampunya. Hal ini dimulai dengan membuat kesepakatan kelas yang pada akhirnya diyakini menjadi keyakinan kelas. Selain itu, Bu Desi juga sudah menerapkan segitiga restitusi saat menemui siswa yang tidak melaksanakan piket dikarenakan datang terlambat. Nah, saya berharap apa yang telah dilakukan oleh Bu Desi bisa saya terapkan di kelas saya juga, sehingga dapat membangun budaya positif di sekolah dan menerapkan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berlandaskan profil belajar Pancasila. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.